Mau foto-foto dengan bangunan dengan arsitektur yang unik dan tradisional di Tiongkok, yang natural banget, nggak terkesan tempat wisata? Ayo kita ke Guizhou. Suku Tung di Guizhou terkenal dengan arsitekturnya yang unik. By the way, ngomong-ngomong soal Guizhou, Guizhou sempat terkenal sebagai provinsi termiskin di Tiongkok 10 tahun yang lalu. Saat ini pun masih dianggap sebagai provinsi yang relatif belum berkembang, dengan GDP per kapita nomor 4 dari bawah di Tiongkok pada tahun 2020. Namun secara demografis, provinsi ini adalah salah satu provinsi yang paling beragam di Tiongkok. Populasi kelompok etnis minoritas ada lebih dari 37% yang mencakup suku Miao, Puyi, Tung, Tujia, dan Yi dalam jumlah besar, yang semuanya berbicara dalam bahasa yang totally beda dari bahasa Mandarin. Balik lagi ke suku Tung atau Tongzhou, mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai orang Kam. Populasi mereka ada 3 jutaan, mayoritas bermukim di Guizhou, Hunan, Guangxi, dan sisanya di Laos dan Vietnam. Mereka menggunakan bahasa Kam dan memiliki kepercayaan politeisme. Sejarahnya, banyak pemberontakan Kam yang terjadi pada masa dinasti Ming dan Qing, namun tidak ada yang berhasil dalam jangka panjang. Meskipun sejarah Guizhou memiliki banyak sekali catatan ketegangan dan konflik antara kelompok minoritas non-Han dan kelompok mayoritas Han, saat ini banyak orang Kam berasimilasi dengan orang Han, terutama karena banyaknya orang Kam yang pindah dari pedesaan ke perkotaan, yang mengakibatkan perkawinan campur dengan orang Han dan nyaris punahnya bahasa Kam. Namun berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan budaya dan bahasa Kam dan akhirnya berhasil, termasuk dengan memperbaiki kondisi kehidupan di pedesaan Guizhou sehingga penduduk desa Kam mau tetap tinggal di pedesaan sebaliknya daripada pindah ke perkotaan. Masyarakat suku Tung hidup terutama sebagai petani dan mereka terkenal untuk arsitekturnya, sedangkan wanitanya memiliki keahlian menyulam. Tempat tinggal mereka berada di desa-desa yang dibangun dari bangunan kayu, dan di ujung desa biasanya ada menara pengawas, atau gulou atau bell tower yang of course dilengkapi dengan gendang atau bellnya. Orang Tung sangat bangga dengan arsitektur bangunan mereka yang unik. Bangunan mereka punya dasar-dasar dari batu dan bangunan bagian atasnya terbuat dari kayu, serta atapnya terbuat dari genteng berwarna abu-abu. 2 struktur bangunan yang paling terkenal dari suku Tung adalah jembatan angin dan hujan, juga bell tower atau menara drum. Dasar jembatan tersebut terbuat dari batu dan bagian atas dibangun seluruhnya dari kayu dengan atap genteng tanah liat. Jembatan angin dan hujan bisa ditemukan di setiap desa Tung. Kalau menara drum atau gulou alias bell tower terbuat dari kayu. Dan ketika drum tersebut dipukul, suaranya bisa terdengar sampai jauh. Kalau kita amati di pemukimannya orang Tung, tidak setradisional, tidak sekental budaya di pemukimannya suku Miao. Kelihatan sekali kalau mereka sudah lebih banyak berasimilasi dengan orang Han. Sudah banyak bangunan-bangunan modern dan sudah lebih banyak juga orang-orang yang menggunakan baju normal. Jeruk, gelinding, jeruk siapa gelinding? Anak ini. Ada water heater. Yang baru-baru udah pakai bata rumahnya, tapi yang lama-lama masih kayu-kayu semua. Enak juga lihat pedesaan rumahnya kayu-kayu semua. Alami ya? Iya. Spesial, ada ciri khas. Kalau bata semua kan sama aja di tempat-tempat lain juga. Rambutnya sih istimewa loh di sini. Panjang. Iya, yang ibu-ibu panjang-panjang semua. Ini sayur lagi dikeringin. Orang-orang tua main kartu. Meskipun rumahnya kayu tuh 3 lantai ya, susun-susun ke atas. Masih ada orang tinggal. Iya. Itu kalau mereka jalan bunyi nggak sih lantainya kiet gitu? Halus ada ya? Iya kan Pasti kayu ada. toh. Gile sih di musim dingin gini miara rambut sepanjang itu sih kerjaan loh cuci rambutnya. Bridge. Iya. Jembatannya cantik-cantik ya.
Mereka suka bikin bridge kayak style ini ya. Iya. Ini sumber mata pencaharian mereka, bertani. Wow, ini banyak rumah di atas gunung. Gak takut longsor ya mereka? Iya. Nah, sini mereka suka berantem gak sih itu? Enggak. Ngobrol. Ngobrol. Oh, itu ngobrol, oke. Di sini aku banyak lihat engkongnya yang gendong cucu ya. Iya. Mana emaknya? Ya, urus kerja dong. Cari duit ya. Engkong ngurus cucu, pasti disayang banget. Aku dari kecil juga sempat diurus sama engkong. Naik beca sama-sama ke pasar, beli rambutan, pulang batuk dimarahin. Diajarin main piano-pianoan sama engkong. Wih, itu ada lagi tuh. Gulau. Jauh jauh loh. Cuma? Oh, rumahnya. Jauh loh. Yang aku mention yang di depan ini nih. Tuh, Gulau. Di sini mereka bikin rumah bener-bener pinggir jalan ya. Iya. Nggak bisa lebarin jalan loh kayak gini. Nggak bisa lah, ini gunung, samping gunung. Oh, oke. Iya juga sih. Mereka bikin rumah udah susah banget nih. Nah, lihat deh. Iya bener. Aduh, sampai di bawah itu. Aduh, iya. Kalau lata hampir terlalu Terlalu dekat, kurang nggak sopan. enak. Iya. Tapi mereka no choice. Iya. Apa nih? Anak kambing. Kambing. Ini kalau di puncak namanya sate kambing muda, sayang. Jangan sate dong. Jangan sate ya. Kambing guling aja. Kambing guling. Ini si Juan kambing guling mah. Wih, ada rest area. Jalannya lumayan. Belok-belok. Cakep sekali. Wah, langitnya bersih sekali. Terus pohon-pohonnya udah pada berubah warna. Suasana fall. Autumn. Wah, look at that. Rumah-rumah di atas, di sana. Peaceful banget. Rumah-rumah lagi. Iya. Tadi Cie ini kasih tahu aku. Kok Tony bilang kita temanya liburan setiap hari. Kali ini kita coba Flores lemonade. Boleh. Coba-coba rasa ya. Bisa rasa lemonade gak? Coba aja, siapa tahu. Imagination aku cukup kuat. Ada. Buka mulut. Restaurant fruit. Fruit ya? Enak ya. Bisa ngantuk, minum kopi dulu, jalan. Tipe menengah bagus. Banyak rumah sudah kosong ya, Kosong. ditinggalin gitu aja udah nggak dipakai. Paling buat jual dongsi, jual barang karena
next to the road kan. Iya. Cuma di jalan juga nggak banyak orang lewat. Oh, longsor jalannya. Cepat lewat dong. Xiao sini tior. Harus cepat. Akhirnya ada yang papasan. Jalan segini bagus, sepi banget, nggak ada yang lewat, ampun. Semua pakai Toma. What a waste. Tuh pemandangannya cakep gini. Cuma memang belok-belok banget ya. Kalau orang yang perutnya nggak tahan mungkin lebih baik lewat tol. Masih ada yang tinggal tuh. Iya. Tuh masih menyulam. Tenang ya. Iya. Life is very slow in here. Tenang aja. Tuh ya, Melapa ke kebun. Kalau kata orang Indonesia, Belanda masih jauh. Ntar orang China bilang juga, Jepang masih jauh. Wih, rumah di atas sana tuh. Mereka balkonnya itu panjang-panjang ya, sepanjang rumah balkonnya. Jadi bukan cuma kayak semeter-semeter kayak apartemen gitu. Iya. Tapi di sini sih. Dulu kita juga kayak gini. Oh gitu. Tapi kok sekarang yang rumahnya udah jadi bata gitu udah nggak ada balkon lagi? Iya. Cuma jendela-jendela doang. Sekarang satu family cuma dapat 80 square meters buat bikin rumah. Oh gitu. Udah nggak ada space buat balkoni. Kalau bisa lebih gede, gedein aja. Oh, what's tahu? Bikin bangunan balkoninya bikin struktur cantilever aja menjorok keluar. Oh, itu mereka hitung. Oh, dihitung ya? Lebah. Oke. Bukan hitung pakai Tanah. berapa land. Iya. Oke. Nggak boleh curang dong. Desa lagi. Sekolah. Ya. Oh, anak sekolah balik. Hari Jumat. Kulo. Pasti ada. Iya. Tiap desa ada kulo. Simpatan of them. Symptom. Worship, mereka tanpa worship. 好，你为什么很喜欢 use symptoms? Oh, many cars di sini. Yeah. Ini termos kaca kita konteng-konteng di belakang. Mohon maaf suara bisingnya. Nanti Pengen minum teh kayak gini dong. ntar kita rapiin ya. Ini ada teko leher angsa dari metal ketemu sama termos kaca. Udah deh konteng-konteng deh. Sinopac. Mari kita ke toilet. Kelihatan Sinopac. Is it not? Kelihatan bukan. It's fake. It's Yantung. 加油站. Yantung. Dibohongin, mirip banget merahnya. Biasanya kalau masih di desa-desa gini, itu toiletnya tuh masih yang tanpa pintu gitu. Ternyata banyak sekali ya desa Tung di sini ya. Iya, main Lindung. Mainly Tung ya. Kalau nggak belusukan di Guizhou kita nggak tahu loh suku Tung. Kamu tua ya? Iya. Begitu jadi cuma di nama tulis di papan aja ada Tungju. Datang baru lihat. Iya. Nah ini stylenya mereka nih. Jembatannya dibikin seperti ini. Sinan Yongyi. Wow, udah
Oh. Heeh. Jadi di China itu tiap-tiap daerah punya tea specialty-nya sendiri. Tehnya beda-beda. Sichuan itu plastik. Oh ya, buckwheat. Enak sekali. Mau beli lagi ah? Minum di jalan, udah punya termos teh. Oleh. Jadi ternyata setelah cek di internet, teh juga merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan orang Tung. Dan mereka punya teh namanya oil tea. Rapi ya pohon-pohon tehnya. Wah, tiba-tiba kita dapat lahan parkir di tengah-tengah perkebunan teh. Bagaimana kalau Koko Alvin gunting rambut dulu? Oleh. Kantong sampah ini. Are you ready? Do you want to pray first? Aku lebih percaya your skill daripada spray. Udah kayak jamu. Oke. Malah. Akhirnya kita dapat tempat buat bermalam guys. Kita udah dapat tempat parkir. Ini agak kota ya, town gitu. Ada tempat ngecharge-nya juga. Ini alun-alunnya. Langsung gunung depannya. Advocating science, opposing cults, and building harmony together. Ini view dari atas. Alun-alunnya. Nah ini, jadi bangunan-bangunannya tuh kelihatan khasnya. Di atas-atas tiap bangunan-bangunan tingginya tuh ada gitu-gitunya tuh. Tung style. Kita lagi nyari-nyari public toilet guys. Nah ini si Gulou depan kita nih. Jadi di tengah-tengahnya Gulou itu di bawah itu ada kayak tempat ngumpul-ngumpul gitu, mungkin dipakai untuk rapat-rapat atau meeting desa gitu ya. Nah ini style jembatan-jembatan mereka dibuat seperti ini. Wah, di sini juga disediain lapangan nih. Lapangan apa tuh yang ujung? Nggak paham ini. Kalau ini lapangan tenis. Itu lapangan bola. Bola apa futsal ya ukuran segitu? Futsal mungkin. Another jembatan. Ini banyak bener dah tumpukan mobil-mobil bensin di sini. Ngonggok aja gitu, nggak dipakai. Ampun. Udah kayak tumpukan besi tua tuh di bawah pohon. Wih, kita lagi jalan, tiba-tiba cereng aja terang benderang. Kaget ya. Super nice. Tadi aku sempat merasa, kok gelap ya. Gelap gulita ya. Ternyata langsung dikasih jawabannya. Selamat pagi dari Liping. Ini adalah salah satu kota kecil di Provinsi Guizhou yang majoriti penduduknya adalah orang dari suku Tung. Jadi kita bisa lihat secara arsitektur kota ini, di atas-atas bangunannya itu ada ciri khasnya orang Tung. Nah itu ya, itu namanya Gulou. Gulou itu sebenarnya yang paling keren tuh ya, yang depan nih. Dia bentuknya oktagonal, tapi selain segi 8 kayak gitu, ada juga yang segi 6, ada juga yang segi 4. Nah ini yang di depan kita ini yang segi 6. Terus di bangunan-bangunan lainnya kita bisa lihat juga ada yang segi 4. Nah yang di atas bangunan-bangunan tinggi itu segi 4. Semalam kita nginap di sini, ada fast charging. Semalam berderet-deret penuh.
karena tarifnya murah jam 12 malam. Kita ngecharge juga semalam jam 12. Ada slow charging, kalau udah siang gini lebih mahal. Lumayan, beda berapa puluh persen. Nah, ini di depan kita ada teman nginep kita juga, ada RV. Kenapa nginep di sini? Karena suhunya lagi enak. Di sini lagi 13 derajat Celcius kalau malam. Tapi menurut berita, beberapa hari ke depan itu bakalan ngedrop 14 sampai 16 derajat Celcius ngedropnya. Di sini bakalan jadi minus 3 derajat Celcius di malam hari. Nah, di sini kekurangannya adalah public toilet. Semalam juga kita nyari-nyari nggak dapet yang deket-deket sini. Akhirnya kita nyebrang jalan sana, jalan-jalan tengah malam cari resto, makan barbecue, saukhau, supaya bisa numpang toiletnya. Nah, pagi ini kita nggak ada public toilet di sini, jadi kita akan langsung jalan dulu. Mau olahraga juga nggak bisa karena masih bawa-bawa beban. Jadi kita lanjut perjalanan dulu, cari public restroom, bisa bersih-bersih, lalu kita explore lagi Guizhou. Let's go guys! Tarif parkirnya lumayan, semalam 20 udah mimpi. Small town. Kota kecil. Cuma kota kecil gini juga udah ada KTV, ada music bar. Ternyata kota kecil juga padat sekali ya. Cuma ini menariknya agak susah cari public restroom di sini. Di tempat-tempat lainnya di China quite easy, apalagi kalau rame gini pasti at least di taman kotanya, di alun-alunnya pasti ada public toilet. Di sini enggak. Di sini ora ono. Kantor polisi. Penganju. Ah. Yang unik. Ini ada bis nih yang mau pergi-pergi ke desa lain, ke kota lain, ada kendaraan umum. Bye-bye, Living. 再见，李平。 See you next time. Cakep banget pemandangannya. Iya, kuning ada. Iya, this is ginkgo. Wah, rumah-rumahnya lihat. Masih rumah-rumah kayu di desa-desa gini. Dengan jembatannya. So guys, kita akhirnya dapat tempat untuk menepi. Ini adalah rest area, pinggir jalan. Ada public toiletnya, bersih. Tadi akhirnya bisa cuci muka, sikat gigi di sana. Terus ini adalah pemukiman suku Tung. Bisa kelihatan dari jembatan angin dan hujan ya. Jadi khas di sini. Kalau pemukiman suku Tung itu ada jembatan-jembatan seperti itu. Wind and Rain Bridge. Ini rumah-rumah mereka. Masih dihuni. Kita sebenarnya tuh masih penasaran sama Guizhou. Terutama sama orang Miao atau orang Hmong. Aku tuh curiousnya, mereka tuh dari North kan, orang-orang dari perbatasan Hebei sama Liaoning itu di utara banget. Tapi kok bisa akhirnya sekarang rame-rame di selatan? Terus udah ribuan tahun lalu sih. Terus ribut terus, rebel terus, berontak-berontak terus sama dinasti Ming, dinasti Qing gitu. Apa sih yang bikin mereka kayak gitu? Oh, masih pakai baju-baju begini. Ini apa? Tung kali ya? 是不是? Iya, 侗寨乡。 Kalau Tung itu nggak terlalu gimana gitu ya, masih agak-agak normal. Kalau Miao itu yang benar-benar lebih kita bisa lihat
Very special. Sangat-sangat spesial. Wih, ini berguna juga nih. Roda 3. Bisa bawa berapa anak? 2 anak, ada 3 anak di sana. 1, 2, 2 di belakang. Di depan juga ada. Bawa istri, bawa anak-anak. Depan at least satu penumpang lagi tuh selain yang nyetir. 3 anak dong. Maybe. Oh, dewasa 2 di depan. Oh, kakek nenek di depan. Bawa 1 anak perempuannya dengan 2 cucu. Sekarang pemandangannya itu udah less green. Udah mulai suasana musim dingin. Lebih ke kuning-kuning, kering-kering. Ini mungkin sekolah ya. Iya. Ada di gambar tuh Kulau di temboknya. Anak-anak libur hari ini, hari Sabtu. Ternyata besar juga, Tung. Apalagi Miao lebih besar juga. Iya. No wonder dari dulu rebellions terus ya. Lawan terus, mereka mau berdiri sendiri. Cukup orang mereka. Iya, karena mereka cukup besar. Dan secara kebudayaan beda. Kita melipir ke service area, guys. Tadi aku yang nyetir, belok-belok naik turun gunung. Jadi yang keluar ke supermarket cari sayur Koko Alvin. Nanti kita lihat ya pilihan Koko Alvin sayurnya sayur apa. Biasanya agak beda pilihannya. Sayur-sayur yang aku nggak ngerti cara masaknya. Nah, kita lihat-lihat dulu pemandangan di sini. Guizhou itu adalah salah satu provinsi yang menurut aku paling cantik alamnya. Nah, dan selalu ada ini nih. Kalau di daerah Sukutung ya, selalu ada ini. Wind and Rain Bridge. Sukutung bukan hanya di Guizhou, di waktu kita ke Fenghuang juga ada. Itu di daerah Hunan. Wah, cakep sekali pemandangannya. Tadi kita jalan dari bawah sana. Naik turun gunung. Nice ya. Sepertinya Koko Alvin sudah siap-siap untuk masak. Wih, sayur apa ini? Wosun. Wosun. Tuh. Nah ini nih pilihannya agak beda. Aku nggak ngerti sayur ini. Crispy ini. Crispy ya. Terus daunnya? Daunnya nggak bisa pakai. Nggak dipakai? Nggak. Dibuang aja itu? Buang aja. Oke. Buat makan embe? Iya. Lucu ya, ini sayur yang dimakan batangnya. Iya. Sambil nungguin nasi mateng, ini nasinya spesial. Jadi bikin 2 cup, tapinya aku campurin sedikit sama beras ketan. Jadi kayaknya bakalan jadi agak sticky sedikit. Terus sayurnya ini si batang sayur apa? Wosun. Wosun ini akan ditumis aja pakai bawang putih, cabai dan lado. Nungguin si nasi kelar karena pancinya lagi dipakai buat masak nasi. Jadi deh. Wah, masih ada 1 ya. Iya. Ini nggak usah. Daunnya nggak dimakan ya. Kasar. Keras. Kasar pahit. Kasar dan pahit. Nggak enak. Oh, berarti bisa dibikin santan kayak daun singkong mungkin. Ya, tapi buanglah di sini. Oke. Banyak sayur. Selamat makan. Mari kita makan. Ayo, so scary. Ini mobil ya? Iya. Dengan kalian kelompok. Kita balik Rongjiang ya? Iya. Kemarin kita exit dari sini, the charge. Keren banget, berapa susun ini jembatan.
lampunya nggak sih? Nggak ada. Senang aja. Tenang aja. Ternyata Guizhou juga agriculture-nya maju sekali ya, bagus ya. Iya. Nggak kalah sama Yunnan. Iya. Oh, ini simbolnya tanduk kerbau. Oh. 鳖场 China 鳖场 Wede, rame loh. Niu bie dari sini. Apa? Niu bie. Apa tuh? Niu bie itu satu makanan. Oke. Mulai tanam nih 2 sisi. Mau masuk winter malah baru tanam ya? Iya. Apa ya? Strawberry mah. Masih kecil sih, nggak bisa lihat. Tapi aku tahu dulu pasti grape karena dia ada mesh di atas. Ah, oke. Cantik banget, bagus banget jalannya. Iya. Ini grape ya? Yang kanan iya, merambat di atas. Kita di sini belum beli grape nih. Lagi musim nggak? Kayaknya enggak. Tingginya ini jalan tol. Luar biasa. Luar biasa ya desa-desa Tung ya. Iya. Luar biasa cantik. Rumah-rumah kayu, jembatan-jembatan angin dan hujan. Tapi lihat rumah-rumah mereka suka kumpul bersama banget. Same sama Miao. Iya. Very united. Iya. Tadi Yao kita lihatnya jauh-jauh aja. Menjelang sunset, kita istirahat dulu. Ada rest area di pinggir jalan. Ini masih pemukimannya orang Tung. Sudah mulai gelap. Perjalanan kita masih cukup jauh, masih ada 200-an kilometer lagi. Sekarang jam 10 lewat 20 menit. Kita masih cari toilet umum nih. Di dalam gunung, di dalam hutan, nggak ada siapa-siapa. Kita masuk beberapa desa tadi, tapi nggak ada public toilet di desa-desanya. Iya, even though in some pom bensin ada toilet tapi nggak ada air. Ya. Susah ya dihitung. Ya. Ini challenge-nya kalau daerah-daerah otonomi. Akhirnya lihat something looks like a pom bensin. Iya. Yuk, pergi dulu. Kita susah parkirnya nih. Kita parkirnya di mananya ya? Tunggu lihat toilet di mana dulu, tanya dulu.
Kita bersyukur sekali, hoki banget di Guizhou ini orangnya rajin-rajin. Jadi udah jam 11 malam, ini restoran burger masih buka. Laper-laper, dingin-dingin. Ada burger, coba. Mantap kan, ada fried chicken, french fries. Mari kita makan malam. This is my fries and my fried chicken and your burger. Oh, parkir nih. Do we enter from here? Ini exit. Kita harusnya masuk dari mana ya? Soalnya sini exit lah. Where do we park? Sini, Pak. Next to the toilet. Mau nggak? Tidak tahu. Ada bahasa. Buset, bahasa apa ini? Bahasa Rusia. Iya. Udah ada nyet-nyet. Ah, itu tuh. Kita bisa parkir situ. Sini, Pak. Dalam sedikit juga bisa. Oh. Tenang. Oke. Syukurlah dapat tempat bermalam kita. Perut sudah kenyang, hati sudah senang. Parkir dapat, toilet pun dapat. Aman juga, ada teman juga. Woi. Pasti aman, di depan itu juga cantik yang tadi. Oh ya. Ada Wind and Rain Bridge. Halo, selamat malam, selamat tidur. Oke. Good morning. Weekend kita benar-benar mobil. Tadi semua kasur-kasur, selimut semua udah dikeluarin, dikepruk-kepruk. Udah rapi. Terus di dalam juga semua udah dikeluarin, disapu-sapuin, udah bersih. Sekarang kita lagi siap-siap brunch. Brunchnya super simple. Biasanya weekend kita santai-santai. Jadi kita cuma masak ketan. Nasi ketan gitu, bikin kayak nasi Korea. Dikasih kecap asin sama minyak wijen sama spam, dipotong-potong dadu. Udah sesimpel itu. Oh, dikasih ini juga sesame. Kacang wijen. Oke lah, udah jadi lah ini. Tinggal nungguin Koko Alvin balik, dia lagi keluar sebentar. Lagi lihat-lihat ada apa di sini. Kita semalam tidur di parkiran ini, Desa Tung. Ada public toiletnya juga itu, bersih. Lumayan rame parkirannya. Ini daerah namanya Leli, masih masuk daerahnya Rongjiang. Dari kemarin kita melewati daerahnya orang-orang Miao dan orang Tung. Itu Alvin sempat cerita kalau orang-orang situ senang adu kerbau. Nah, cuma di sini aku mulai ragu apakah adu kerbau atau adu banteng. Karena di sini disebutnya sebagai bull ring. Harusnya adu banteng ya. Coba teman-teman lihat gambarnya. Ini adu kerbau atau adu banteng? Kalau lihat dari gambar ini sih sepertinya adu kerbau ya. Sesuai sama bahasa Mandarinnya. Atau translate-nya ke Inggris yang nggak benar, jadinya bull. Oke, aku lanjutin cerita sesuai dengan bahasa Mandarin yang dipakai aja lah ya. Karena bahasa Mandarinnya yang dipakai itu adalah kerbau. Jadi, kerbau yang bakalan diadu itu dipisahin, nggak dipakai untuk kegiatan bertani sehari-hari. Dilatih dulu, dirawat dulu, benar-benar dikasih makannya khusus, bahkan dikasih madu, dikasih arak, biar besar badannya. Tempat ini adalah bull ring kalau di tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi memang seperti arena untuk adu kerbau tersebut. Dan di sini juga ada tempat yang begitu besar kelihatannya untuk toko-toko, restoran, bahkan ada hotel juga. Namun
festival itu tidak ada sepanjang tahun. Setahun itu hanya 2 kali dan sebagai tambahan acara untuk festival-festival lainnya. Tapi yang khusus untuk adu kerbau setahun 2 kali. Acara ini bukan sekedar acara senang-senang, tapi memang acara budaya juga. Nah, di sini ada panggung, ini bagian belakangnya panggung, ada ruangan-ruangannya. Di belakang stage ini barulah arena untuk adu kerbau. Untuk penonton bisa langsung naik tangga-tangga itu ke atas, langsung ke tribun, sedangkan kerbau-kerbaunya akan dibawa ke yang sebelah kiri ini. Dan tentu saja Alvin Lucy memilih rute yang ke sebelah kiri. Ruangan-ruangan kecil di depan kita ini adalah tempat kerbau-kerbaunya menunggu sebelum tanding, dan ketika sudah waktunya tanding, mereka akan digiring melalui terowongan ini. Upacara adu kerbau itu biasanya diawali dengan para pemuda yang pergi ke desa lain untuk nantang. Mereka akan nantang dengan cara mainin alat musik mereka, namanya cusheng. Alat musiknya ditiup kayak suling. Ini dimaksudkan untuk membuat kerbaunya marah dan bikin mereka jadi agresif. Kemudian si kerbau dibawa ke arena adu kerbau dan sebelumnya diarak dulu keliling desa. Habis itu dipasangin spanduk dan bulu ditanam di atasnya dia. Seperti petarung-petarung banteng Spanyol tanam duri berwarna pada banteng ya untuk membuat bantengnya marah. Habis itu orang-orang nyalain api dan lemparin ke depan si kerbau. Akhirnya si kerbau benar-benar jadi panik dan marah, ditambah lagi ditabuh genderang, baru kemudian si kerbau dilepaskan. Otomatis kerbaunya akan jadi berantem, yang menang adalah kerbau yang bertahan hidup atau yang nggak kabur. Jadi tadi kita masuk dari tempatnya kerbau-kerbau masuk, sekarang kita mau ke tribun penonton. Mari kita naik dari sini. Pegangan dong. Acara-acara adu kerbau itu juga ternyata bukan cuma sekedar have fun, tapi juga cara untuk cari jodoh. Jadi ketika udah dapat pemenangnya, kerbau pemenang, maka gadis-gadis dari desa pemenang tersebut diizinkan untuk pergi dan mengambil spanduk dari hewan yang sudah mati. Tentunya para pemuda dari desa yang kalah mau dapetin kembali panji-panji atau spanduk tersebut. Caranya gimana? Caranya mereka harus mengadakan pesta dengan menggunakan daging kerbau yang sudah mati itu dan mengundang gadis-gadis untuk datang. Lalu para laki-laki tersebut akan bernyanyi untuk para gadis-gadis tersebut. Barulah gadis-gadis tersebut kemudian mengembalikan spanduk atau panji dari desanya si laki-laki. Jadi gadis-gadis dari desa pemenang akan dapat makanan enak dan disuguhi konser paduan suara dari desa yang kalah. Dan bisa sekalian kenalan deh. Hari ini mendadak panas, suhu tiba-tiba udah mau 40 aja. Nah, susah ke? Makan apa? Hongdausha. Mereka bilang Hongdausha. enak ini. Tadi aku udah coba satu. Sama. Ya, orang lokal lagi petik. Biji jangan ya. Manis-manis ya. Bijinya kayak gini. Ini Lucu. bukan kersen, ini beda. Manis-manis juga. Iya. Yang kuning belum bisa makan, nggak enak. Oh, oke. Makan yang merah aja. How? Masih daerah Tung ya? Iya. Xiaodanjiang, Iya. Itu ada lagi. Wind and Rain Bridge. Fengyuqiao. Iya. Untung di desa-desa pegunungan pun mau slow charging, mau fast charging ada semua. Ini yang slow, yang kabelnya kecil, slow charging. Kita lebih suka fast charging. Jadi paling ditinggal setengah jam, 1 jam gitu, kita jalan-jalan aja keliling desa. Depan kita ini kantor kepala desa, di depannya ada lambangnya orang Tung.
Dari atas itu lusheng, alat musik tiup, terus ada drum dan tanduk kerbau. Bersih banget ya airnya ya. Iya, terlalu bersih, nggak ada ikan. Nggak ada ikan. Ikannya beli di pasar deh. Wah, sayur semua di sini. Yuk, cara lewat bridge. Oke. Apa itu ya dijemur-jemur? Kayak salak tapi kayak rambutan. Yuk, kita mau turun ke jembatan. Let's go. Ini kita serasa ke Laos ya. Serasa ke Nong Kiao. Umur bisa lebih panjang nggak? Mungkin, coba aja. Tapi yang jelas ini dingin banget, jadi langsung merah. Pakai langsung bersih. Tuh, langsung merah banget. Hao. Ini buat warnain kuku. Ah, kutek. Pengen coba ya? Iya. Iya, ada warnanya ya. Ada enggak? Nah, mudah merah nih. Oh yeah. Mungkin pakai di baju juga bisa. Oke. Jangan ntar tangan aku merah nih, tangan yang merah semua. Gini. Oh. Kutek dengan kearifan lokal. Iya. Udah ya. Hao kan? Kau kan mah. Pohon-pohon daunnya udah pada mulai meranggas ya. Udah feels like winter. Very winter. Very winter. Wah, ini jalan luar biasa belok-belokannya. Putus banget. Patah, putus-putus. Patah banget.
Tapi beruntungnya jalanannya tuh mulus semua. Nggak lubang ya. Iya, sampai atas-atas gunung begini, mulus aja. Oh, keringin sayur. Wah, rata-rata pada keringin sayur. Sekarang masih bisa grow, nanti dingin nggak bisa grow lagi, nggak ada makanan dong. Iya ya. Kayak semut ya, nabung makanan. Ini yang kotak-kotak di atas apaan ya? Mungkin honey, mungkin bubuk Bubuk? orang. Bubuk orang, kremasi. Iya. Masa ditaruh di atas tebing begini? Ya dulu mereka ada cliff coffin kan. Oh, Cuma sekarang nggak kasih beli harus burn. oke. Kita burn taruh sini deh. Oke. Tapi serem ah. Kita sekarang ada di ketinggian 1.200-an meter di atas permukaan laut. Sangat dingin dong. Enggak juga sih. Nanti malam. Ah, malam bisa jadi ya. Takjub aku sih sama Kuico. Udah di pedalaman begini juga jalanannya mah bagus aja. Iya. Yuk kita olahraga sebentar. Nyetir terus, duduk terus, kaku ntar badannya. Ada lapangan basket nih. Oh, ada toilet juga, cuma ditutup toiletnya. Oke, kita main basket aja sebentar. Pinggir jalan. Yeay. Itu juga kelihatannya orang yang lagi naik mobil, bawa anak. Istirahat dulu sebentar. So, kita udah 3 hari guys, keliling-keliling Kuico, naik turun gunung, lihat-lihat desanya Orang Tung. Wah, udah belasan daerah Orang Tung yang kita lewatin. Ada beberapa yang benar-benar kita jalan kaki, explore. Kita udah lihat mereka punya arsitekturnya. Semua desa ada jembatan angin dan hujan untuk berlindung dan berkumpul. Ada juga drum tower. Kita udah lihat keseharian mereka, mata pencaharian utama mereka. Gimana guys, naksir untuk jalan-jalan juga ke daerahnya Orang Tung di Kuico? Kalau ada rencana pengen explore juga daerahnya Orang Tung, mungkin bisa di-prepare dulu kapan ada adu kerbau, biar datang sekaligus lihat festival mereka. Selain etnis minoritasnya yang begitu banyak dan menarik, Kuico juga terkenal karena ada begitu banyak struktur jembatan yang super tinggi. Separuh dari jembatan-jembatan tertinggi di dunia itu ada di provinsi Kuico di China. Di etapa kedua kita sudah pernah bahas yang tertinggi nomor 3 di dunia. Nanti kita akan pergi ke yang tertinggi nomor 1 di dunia ya. Nah, ini salah satu ciri khasnya, tanduk kerbau di mana-mana. Berikutnya kita juga akan explore mengenai suku Miao. Dan sekarang kita lagi perjalanan menuju ke kota yang namanya Kaili. Kaili adalah pusatnya orang Miao. Dan dalam 1 tahun aja ada 120-an festival orang Miao yang dirayakan di sana. Semoga teman-teman semua menikmati video kali ini yang bukan hanya membahas mengenai sejarah, budaya, namun juga alam yang luar biasa indah. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like-nya dan komennya biar kita tahu dan tambah semangat untuk terus bikin konten-konten yang berkualitas. Kalau pas lagi ada rezeki lebih dan pengen dukung secara langsung perjalanan kami, juga bisa melalui link PayPal ataupun Buy Me a Coffee di deskripsi. Terima kasih, see you again!